Walaupun seorang pengacara, di mana dia berdasarkan bahwasanya pengacara tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena melakukan pekerjaannya. Tapi kalau terkait dengan pencemaran nama baik seseorang, itu ada pidananya. Penyakit ini kan ada undang-undang kedokteran. Disebutkan oleh pengacara, oh ini ada penyakitnya ini. Lah kan ada undang-undang kedokteran yang melarang itu. Siapa yang lebih dewasa secara kedewasaan berpikiran atau bersikap tindak? Kalau saya menilai yang lebih dewasa ini adalah si Paula. Jadi kalau dalam putusan isinya apapun itu lumrah saja, karena dalam putusan itu juga mencakup dalil-dalil dari penggugat maupun tergugat begitu. Jadi isinya tentang penyakit, tentang uang, tentang pertengkaran, tentang perseteruan, tentang bukti-bukti, itu boleh apa aja dimasukkan dalam suatu putusan. Cuman kemudian persoalan mengenai putusan yang dipublikasikan itu juga boleh juga. Jadi hampir semua putusan yang ada di pengadilan negeri, pengadilan agama, Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, itu kemudian diekspos sebagai suatu putusan yang bisa dipublikasikan dan bisa semua orang tahu. Satu persoalannya adalah batasan-batasan, mana yang bisa dipublikasikan, mana yang tidak. Itu yang tahu adalah sebenarnya dari tim manajemen administrasi dari Mahkamah Agung, dari pengadilan agama, dari pengadilan negeri, dari pengadilan tinggi. Mereka yang mengkontrol ini sebelum dimasukkan ke website. Apa saja yang bisa kemudian tidak boleh dipublikasikan? Misalnya mengenai yang terkait dengan undang-undang kedokteran, bahwasanya sakit penyakit apapun juga tidak bisa dipublikasikan. Dokter nggak bisa, berarti kan hakim juga nggak bisa mempublikasikan. Berarti ketika dalam putusan ada mengenai penyakitnya sendiri tidak bisa dipublikasikan, karena itu terkait dengan undang-undang kedokteran juga, undang-undang kesehatan gitu, dan privasi dari pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi itu yang tidak bisa dipublikasikan. Penyakit, baik penyakit kejiwaan, baik penyakit fisik, itu tidak bisa dipublikasikan. Nah, yang kedua terkait nama anak. Nama anak ini tidak terkait secara langsung dalam kalau ini kita bicara hukum perdata perceraian ya, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Terkait nama anak, ini anak tidak bisa dipublikasikan. Jadi kalaupun putusannya diekspos, nama anak dicoret begitu atau ditipek dari publikasi begitu. Nah, termasuk juga penyakit. Jadi nama anak, penyakit yang sifatnya pribadi itu tidak bisa dipublikasikan. Kemudian yang sifatnya statement-statement penghinaan. Seseorang ketika menggugatkan, kadangkala seringkali ada dalil-dalil yang memang menghina, memberikan treat, memberikan penanda terhadap seseorang yang lain, atau tergugat memberikan penanda negatif terhadap penggugat, penggugat memberikan penanda negatif terhadap tergugat. Tanda-tanda ini kan berupa label. Label ini yang kemudian tidak bisa dipublikasikan. Misalnya durhaka, kemarin kan, durhaka atau gila. Nah, ini kan label. Atau ini orang sudah nggak waras. Itu juga label. Itu nggak bisa dipublikasikan. Itu dicoret dalam publikasi. Nah, pada umumnya sebenarnya mana yang boleh? Sama seperti ketika pernikahan kita boleh mengekspos acara pernikahan, tapi mengenai apa-apa yang di dalam urusan-urusan pernikahan, baik cateringnya, baik uang serahannya mungkin, kemudian bagaimana urunannya, kan itu sifatnya kan begitu privat sekali, itu begitu rahasia, itu tidak dipublikasikan, tapi pernikahannya dipublikasikan. Sama kayak perceraian. Perceraian itu harus dipublikasikan putusannya, putusan cerai, supaya publik tahu, oh sudah bercerai, supaya nanti tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum lain. Ketika ada orang dia ternyata sudah pacaran lagi dengan siapa, udah boleh-boleh saja. Itulah, jadi pernikahan dipublikasikan, perceraian putusannya juga dipublikasikan. Tapi hal-hal yang melatar belakangi perceraian yang sifatnya yang tadi saya sebut, nama anak, sakit penyakit, kemudian label negatif, itu tidak boleh dipublikasikan. Tapi putusannya boleh.
Makanya seringkali dalam suatu putusan perceraian sudah bercerai, dinyatakan bercerai. Nah, dalil-dalilnya tidak disampaikan secara detail. Paling cuman karena sudah tidak cocok, karena sudah tidak menafkahi, gitu. Yang pada umumnya aja, karena ada KDRT, begitu. Itu saja, itu singkat-singkat saja, gitu. Jadi norma mengenai apakah publikasi boleh semuanya, sebenarnya pihak Mahkamah Agung sudah tahu, pihak Pengadilan Agama sudah tahu, Pengadilan Negeri sudah tahu, bahkan Pengadilan Tinggi sudah tahu mana yang boleh dipublikasi, mana yang tidak, terkait dengan undang-undang dan undang-undang kedokteran maupun hukum pidana. Misalnya ini berpotensi mencemarkan nama baik, misalnya apa? Dibilang durhaka, itu kan berpotensi mencemarkan nama baik seseorang, itu tidak dipublikasikan. Ketika dipublikasikan yang begitu, penyakit nama anak dan hal yang sifatnya pencemaran nama baik, itu kemudian disebut sebagai offside dalam publikasi. Jadi kontrolnya ini datang dari pihak pengadilan sendiri. Nah, kita bercermin dari kasusnya Paula dan Baim. Ketika ini mereka publikasikan secara vulgar semuanya, ya offside. Bisa dituntut? Bisa. Siapa yang melepaskan cerita ini bisa dituntut. Misalnya yang melepaskan cerita ini hakim bisa dituntut sebenarnya. Itu hakim tidak profesional, tidak bertindak sebagai profesinya, tidak bertindak sebagai SOP-nya, begitu. Jadi hakim pun offside. Siapa lagi yang menjelaskan ini? Humas, bicara tentang penyakit, bicara tentang kata label durhaka, bicara tentang anak-anak disebutkan, itu sudah offside. Itu bisa mereka dituntut. Tuntutnya apa? Tuntutnya dengan laporan hukum. Laporan hukum ini apa aja? Laporan pidana, laporan pengawasan, laporan administrasi, itu termasuk laporan hukum. Gitu, yang sifatnya formal semua hukum, gitu kan. Begitu. Jadi ini termasuk siapa? Termasuk pengacara yang menceritakan ini juga. Oh, dia ada penyakitnya ini. Ya, itu dia berarti sudah offset juga. Walaupun seorang pengacara di mana dia berdasarkan bahwasanya pengacara tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena melakukan pekerjaannya. Tapi kalau terkait dengan pencemaran nama baik seseorang, itu ada pidananya. Begitu. Jadi bisa tetap dituntut. Begitu. Pengacara cuma bicarakan fakta, tapi fakta juga ada fakta yang mencemarkan, ada fakta yang memang benar-benar fakta. Begitu. Jadi kayak penyakit ini kan ada undang-undang kedokteran. Disebutkan oleh pengacara, oh ini ada penyakitnya ini. Lah kan ada undang-undang kedokteran yang melarang itu. Berarti kan dia melakukan pelanggaran terhadap undang-undang kedokteran. Apakah mencemarkan? Kalau bisa dianggap sebagai mencemarkan oleh si pihak yang dirugikan, ya masuklah pasalnya. Gitu. Jadi bisa kemudian dilaporkan. Bisa juga dilaporkan ke kode etik profesi, bisa. Jadi seorang Paula bisa melaporkan ini semua. Begitu. Laporkan saja. Apakah nanti kemudian dianggap fair apa tidak, apakah laporan ditindaklanjuti ataukah ada hukuman administrasi atau hukuman pidananya, itu urusan nanti. Tapi hal-hal seperti ini bisa dilaporkan oleh seorang Paula. Jadi 3 tadi ya, mengenai label negatif tidak boleh dipublikasikan, mengenai anak-anak juga, nama anak tidak boleh dipublikasikan, termasuk yang terkait dengan trait-trait anak, perilaku anak, dan yang ketiga adalah mengenai penyakit. Di sini saya tidak melihat adanya dokter ikut berperan menceritakan. Jadi dokter ini kan dipanggil pun tidak datang. Jadi nggak ada dokter yang berani menceritakan penyakit seseorang di pengadilan, begitu. Kecuali ini bersifat tertutup atau dokter wanti-wanti tidak boleh ada publikasi. Tapi jarang sekali. Jadi gini, ada dokter bisa menceritakan suatu penyakit seseorang kalau terkait dengan sudah terjadi kematian. Ada kasus pembunuhan, dokter bisa dipanggil penyakitnya apa, berdasarkan rekam medis penyakitnya ini. Tapi itu kan sudah sifatnya sudah meninggal ya. Tapi kalau manusianya masih hidup, oh penyakitnya ini nggak boleh. Begitu. Jadi itu ada namanya kode etik juga di kedokteran. Mana yang boleh diceritakan, mana yang tidak boleh. Yang diceritakan itu visum, itu boleh diceritakan, apalagi kalau sudah meninggal kan. Jadi visum atas kematian itu bisa diceritakan untuk memperjelas suatu keadaan-keadaan kematian. Nah, itu udah bukan penyakit kan, begitu. Jadi ketika mati, seseorang meninggal, visumnya apa? Oh karena penyakit ini. Itu boleh diceritakan. Orang yang sudah meninggal. Tidak ada pasal pencemaran nama baik lagi terhadap orang tersebut. Tidak ada kekerasan lagi terhadap orang tersebut. Tapi kalau ada kaitannya dengan, kan ada penyakit, orang meninggal karena HIV.
Nah, dokter nggak boleh cerita yang begini, begitu. Kenapa? Karena ini terkait dengan ahli waris, begitu. Itu juga harus ada kode-kodenya, begitu, dari kedokteran. Jadi ada yang bisa diceritakan secara umum, ada yang tidak bisa. Ini tergantung dari norma kepantasan yang dimiliki oleh pihak-pihak nih. Tapi dokter udah mengerti mana yang boleh dipublikasikan, mana yang tidak boleh sama sekali. Jadi dalam kasusnya Paula ini sebenarnya dokter ini nggak berperan. Dokter hanya membuat rekam medis, tapi untuk yang bersangkutan. Kalau itu bocor kepada pihak ketiga, pihak lain, misalnya kepada suaminya atau kepada adik kakak, mereka nggak boleh publikasikan ini, begitu. Ini adalah rahasia privasi seseorang sebagai subjek hukum. Ya, itu yang namanya kontrol. Jadi setiap publikasi selalu ada kontrol. Kontrol itu biasanya admin pengontrol itu, tapi sudah punya dasar-dasar ilmu kontrol, gitu. Jadi di pengadilan agama pasti ada yang bagian memverifikasi, kemudian melakukan editing, mengclearkan ini atau kemudian menjernihkan ya mana yang boleh dibuka, mana yang tidak, itu ada. Sebenarnya paling bagus itu yang bisa dibuka cuman apakah sudah putus bercerai? Sudah putus bercerai. Putusannya ini sudah bercerai, sudah tidak lagi berkeluarga, sudah tidak ini, anak di bawah ini. Itu aja sebenarnya bisa dipublikasikan pada satu tingkat yang paling sederhana dalam ilmu publikasi di dunia keadilan, pengadilan gitu. Itu aja sebenarnya. Dalil-dalilnya nggak bisa disebut cerai. Kalaupun dimasukkan dalam website, itu di scanning lagi, dicuci lagi. Yang mengenai anak-anak tidak boleh, terkait anak, terkait masa depan anak, itu tidak boleh, nama anak nggak boleh disebut, penyakit-penyakit tidak boleh disebut, label negatif tidak boleh disebut. Jadi 3 itu yang utama, label negatif, penyakit, dan nama anak. Sebenarnya ini kalau orang ngerti hukum udah paham ya. Begini, label negatif tidak boleh dipublikasikan, kenapa? Karena terkait pencemaran nama baik, hukum pidana. Penyakit tidak boleh dipublikasikan, kenapa? Karena terkait dengan undang-undang kesehatan, undang-undang kedokteran, begitu. Anak tidak boleh dipublikasikan, kenapa? Nama anak, karena anak ini masih di bawah umur, belum cukup umur, undang-undang pelindungan anak. Karena ada 3 itu, tiga masing-masing. Nah, 3 ini udah kunci, begitu. Nah, ini yang nggak boleh dipublikasikan. Sebenarnya semua seharusnya berkecimpung di dunia hukum mengerti. Termasuk pengacara kalau lebih dalam mereka paham yang begini-begini. Tapi kalau kadang-kadang pengacara asal jadi pengacara juga kadang-kadang nggak paham juga, nggak paham mana itu kode etik, mana itu undang-undang, kaitan antar undang-undang. Kadang-kadang akhirnya sembarangan aja bicara dan selalu berlindung di balik kata pengacara tidak bisa dituntut oleh hukum. Tapi kalau dia sudah melakukan pidana ya bisa dituntut oleh hukum. Pengacara lagi nanganin perkara, tiba-tiba dia sebel, dia pukul orang, bisa dipidana. Kenapa? Pelanggaran pidana. Dia lagi sebel sama orang, dia cerita negatif-negatifnya, pencemaran nama baik, sudah kena lagi dia. Begitu. Jadi pengacara boleh mengerjakan pekerjaan sebagai pengacara dilindungi oleh undang-undang advokat dengan catatan tidak melanggar hukum. Betul. Humas itu kan nggak boleh kemudian melanggar hukum. Ketika dia menceritakan sesuatu yang kemudian patut diduga mencemarkan nama baik seseorang, dia sudah melanggar hukum itu. Melanggar hukum apa? Melanggar hukum pidana, pencemaran nama baik. Gitu. Kalau dia dengan alat-alat pemberitaan, dengan cyber, ya berarti kan undang-undang ITE dia kena. Begitu. Dalam tugasnya sebagai dia sebagai humas, dia melanggar hukum. Begitu. Jadi bisa dituntut, bisa dilaporkan. Gitu. Kenapa? Sekali lagi, sesuatu yang sifatnya kemudian bertabrakan dengan undang-undang lain, seorang penegak hukum pun bisa dipidana, bisa dihukum, bisa dilaporkan, bisa dituntut. Begitu. Catatannya itu, kuncinya itu aja. Dia menceritakan label negatif tentang seseorang. Kemudian apakah itu label negatif itu kemudian masuk ke wilayah pelanggaran undang-undang? Oh ada. Faktanya nggak begitu juga. Begitu. Nah, udah bisa juga dia dilaporkan. Beda perselingkuhan dengan persinahan. Sebenarnya bukan beda ya. Perselingkuhan itu dalam arti yang luas-luasnya. Persinahan itu intinya. Jadi begini, kalau persinahan itu dalam undang-undang KUHP itu adalah persetubuhan
persetubuhan dari seseorang dengan pihak lain, di mana seseorang atau pihak lain ini sudah punya hubungan nikah yang sah, hubungan perkawinan yang sah, sehingga itu disebut sebagai perzinahan. Nah, kunci dari kata perzinahan adalah persetubuhan. Barang siapa karena ini begini bersetubuh dengan ini sementara dia sedang terikat perkawinan, itu disebut perzinahan. Jadi perzinahan itu adalah inti dari perselingkuhan. Tapi perselingkuhan sendiri belum tentu terjadi perzinahan. Ada perselingkuhan ini kadang perselingkuhan hati, suka aja, suka ser-seran, bergetar hati jiwa ketika ketemu yang dia suka, tapi tanpa melakukan hubungan persetubuhan, itu dia tidak dianggap perzinahan. Jadi perselingkuhan itu luas sekali begitu dalam konteks seseorang yang berpaling hatinya dari pasangannya, berpaling dari perilakunya, kecintanya dari pasangannya, dia pindah kepada atau dia punya cinta lain gitu. Itu perselingkuhan dalam arti luas, karena perselingkuhan itu terkait dengan sikap, pikiran, dan perilaku begitu. Nah, kalau perzinahan itu udah detail dari perselingkuhan. Perselingkuhan itu bundarnya gede, perzinahan itu di dalamnya begitu. Nah, perzinahan ini yang masuk kategori pidana. Kalau perselingkuhan tidak masuk kategori pidana. Perselingkuhan tanpa perzinahan tidak masuk kategori pidana, tapi masuk kategori hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Jadi kalau kita berselingkuh, misalnya kita chatting-chattingan doang sama seseorang yang kemudian teman kita berselingkuh, istri kita tahu, istri kita menggugat kita karena terjadi chatting-chattingan klien hati, itu bisa dipakai secara perdata untuk terjadinya perceraian sebagai alasan-alasan perceraian. Begitu. Jadi alasan perceraian, ya karena saya pas ngelihat di handphone suami saya ada dia komunikasi sama cewek lain, cinta-cintaan, suka ini, sayang ini panggil saya, itu udah terjadi perselingkuhan. Dan ini secara perdata bisa kemudian dipakai sebagai alasan terjadinya perceraian. Hukum perdata. Nah, kalau perzinahan itu kan sebenarnya persetubuhan. Kalau persetubuhan itu harus dibuktikan di kamar, apakah berdoa di kasur, terus peluk-pelukan kah, terus kemudian apakah ada noda kah, apakah tidak berpakaian kah, karena gitu. Kemudian, mereka sekamar, tidur bareng, nggak pakai pakaian. Nah, itu sudah bisa disebut sebagai perzinahan dengan pembuktian persetubuhannya ada apa tidak, begitu. Ya itu udah dianggap sebagai tendensinya ya persetubuhan karena kan sudah bareng kan. Tapi kalau cuma satu ruangan yang nggak ada yang begitu-begitu, ya bisa diperdebatkan apakah terjadi perselingkuhan apa tidak. Tergantung pengakuan, tergantung bukti-bukti, tergantung debat-debat di persidangan begitu. Jadi itu dia begitu. Nah, kalau Paula bilang saya nggak berselingkuh, ini semua cerita-cerita biasa, nah itu bisa dia mengaku begitu. Si Baim juga bisa juga, ini dia berselingkuh, dia chatting mesra, dia ngomong-ngomong mesra, itu juga berselingkuh bagi dia, begitu. Itu masalah persepsi tentang perselingkuhan. Mengingat apa? Perselingkuhan dalam arti yang seluas-luasnya. Masalah hati kan kita nggak tahu hati si Paula bagaimana, hati si Baim bagaimana, hati si kawannya satu bagaimana, kan kita nggak tahu. Nah itu yang harus dibuktikan di dunia persidangan perdata. Tapi ini wilayah perdata. Kalau kemudian ternyata si Baim tahu si Paula ternyata bersetubuh misalnya dengan si cowok yang ini, ya dia bisa laporkan sebagai perzinahan hukum pidana yang terjadi. Setelah putus hukum pidana bisa dibawa sebagai hukum perdata, sebagai pembuktian hukum perdata. Gitu. Ya, langkah Paula melaporkan ini sah-sah saja. Jadi langkah yang tepat juga. Mengingat apa? Mengingat ada 3 kategori yang patut diduga melanggar hukum dalam penyampaian hakim atau penyampaian humas. Yang pertama, label negatif. Label negatif misalnya dibilang durhaka. Itu label negatif yang bisa disebut sebagai pencemaran nama baik dan itu melanggar undang-undang hukum pidana. Yang kedua, mengenai penyakit. Kalau disebutkan ada penyakit, bla 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 bla, nah, itu juga melanggar undang-undang kesehatan, kedokteran, undang-undang kedokteran sama privasi. Nah, kan udah melanggar, bisa dia dilaporkan, paling tidak itu. Apalagi kalau ada menyebut nama anak, disebutkan, anaknya si ini, 2 anaknya ini namanya disebut, itu juga sudah termasuk privasi karena undang-undang perlindungan anak menjaga itu.
Anak kan masih di bawah umur. Jadi udah masuk dalam kategori yang bisa dilaporkan. Jadi sudah tepat langkah dia, begitu. Ini terlepas dari Paula kemudian dianggap berselingkuh apa tidak, yang jelas ini sudah terjadi. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang kita duga terjadi karena itu tadi 3 label tadi, tiga poin tadi. Komisi yudisial ini komisi hukum ya, yudisial ini kan, itu dia punya wewenang juga. Jadi banyak hakim-hakim dilaporkan ke KY, komisi yudisial. Kenapa? Kadang-kadang putusannya itu penuh nuansa-nuansa tersendiri yang keberpihakan yang nggak jelas, atau kemudian menggunakan materi-materi formal, materi-materi dan formal-formal yang kemudian tidak sesuai dengan undang-undang, atau ada permainan-permainan, itu bisa dilaporkan ke KY. Ada 2 yang bisa dilaporkan ke KY, tempat melaporkan ya, bisa ke KY, bisa juga ke Badan Pengawas di Mahkamah Agung. Kan ada Badan Pengawas Kehakiman kan, Badan Pengawas Hakim, itu juga bisa dilaporkan. Yang penanggung jawab terhadap ini adalah Ketua Mahkamah Agung. Begitu. Itu baru persoalan-persoalan kelakuan-kelakuan perilaku yang sifatnya malpraktek, maladministrasi, itu bisa dilaporkan ke sana. Tapi kalau dilaporkan secara hukum pidana juga bisa juga. Pelanggaran hukum pidana bisa juga sebenarnya si Paula melaporkan. Siapa yang dilaporkan? Bisa hakimnya dilaporkan. Bisa humasnya dilaporkan karena membocorkan rahasia-rahasia. Bisa juga pengacara lawan dilaporkan. Bisa juga. Ketika Paula sudah melaporkan, kan dia punya surat bukti lapor. Dia tinggal bertanya, Pak, laporan saya ditanggapi apa tidak? Sejauh mana begitu. Nah, kalau laporannya ditanggapi, ya bagus, begitu. Tapi kalau laporan nggak ditanggapi, Paula masih punya jalan untuk membuat laporan-laporan baru, baik per pidana maupun perdata. Perdata dia bisa gugat loh. Dia bisa gugat yang mencemarkan nama baik dia, itu bisa menjadi suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Korelasinya rendah ya. Korupsi adalah perilaku korupsi, karena hukum tentang korupsi hanya mengatur barang siapa melakukan langkah korup, dia akan dihukum. Nah, itu dia hukum korupsi kan. Hukumannya sekian karena korupsi, tanpa mempertimbangkan dia melakukan tindak pidana yang lain. Jadi hukuman korupsi ya korupsi. Kalau dia korupsi kemudian bunuh orang, ada hukuman bunuh orang ya ada hukumannya sendiri, berbeda gitu. Sama kayak dia korupsi, dia bersinah, ini berbeda, nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada yang namanya karena dia bersinah terus korup, hakim menyatukan suatu perkara menjadi perkara yang kemudian saling yang sama, tidak gitu. Jadi korupsi ya korupsi, karena korupsi terkait dengan hilangnya uang negara. Nah, mau dia bersinah kek, mau dia main cewek kek, nggak ada urusan. Yang penting kalau dia nggak merugikan negara, ya nggak ada dia hukum korupsi. Tapi kalau dia melakukan korupsi merugikan uang negara, mau dia jadi laki-laki yang taat kek, yang kemudian sembayangnya setiap hari kek, tetapi dia korupsi merugikan negara, tetap aja dihukum. Begitu. Tapi kalau kemudian dia korupsi, dia bersinah, ya nggak ada. Ya korupsi aja. Nah, bersinah hukumnya sendiri, mencemarkan nama baik hukumnya sendiri, masing-masing sendiri-sendiri, begitu. Karena hukum pidana sendiri, hukum korupsi pidana juga sendiri, begitu. Nggak bisa digabungkan. Berarti tidak memperberat atau tidak? Dari vonisnya nggak Tidak. Ya kan vonis kan tergantung pikiran hakim nih. Dia korupsinya besar nggak, kerugian negaranya besar nggak, begitu. Jadi itu dia. Kalau cuma cerita memperingan, memperberat, ya hakim mungkin ada dalam pikirannya aja, nggak bakal dipublikasikan pikiran hakim kan, bahwasanya karena dia bersinah gue perberat. Karena kadang-kadang ada hakim juga yang memutuskan karena sebel, ini udah korupsi, uang korupsinya juga dipakai buat ngaco-ngaco nih, tapi hanya dalam pikiran, gue putus berat aja, hanya dalam pikiran lagi. Nggak mungkin ditulis di dalam putusan karena dia korupsi kemudian dia uang korupsi dipakai buat begini-begini, dalam putusan ditulis sebagai dasar-dasar memutus, kemudian ditulis itu. Ya nggak ada itu ceritanya, coret. Nah, hakimnya salah itu. Nah, tapi kalau dalam pikiran, gua sebel nih sama dia nih, udah korupsi, uangnya dipakai berzina juga. Tapi hanya dalam pikiran, diputus. Tapi putusannya berat, tapi nggak menceritakan tentang itu. Jadi setiap pembicaraan privasi
yang kemudian tersebar kepada publik, kemudian salah satu pihak tidak mengizinkan ini tersebar, bisa dilaporkan sebagai penyebarluaskan hal-hal yang sifatnya komunikasi privat ke publik, itu kan pelanggaran Undang-Undang ITE juga. Bisa si Paula melaporkan. Banyak kok yang melaporkan. Ini kan kita bicara berdua, kenapa sampai semua orang tahu? Gitu. Bisa dilaporkan sebagai Undang-Undang ITE. Begini, kalau persidangannya perceraian, itu nggak memperberat BAIM. Karena inti dari sidang-sidang gugatan perceraian adalah paling tinggi adalah bercerai. Udah pasti bercerai kan? Setelah itu mengenai status anak di bawah pengawasan siapa, itu tadi. Jadi kalau sudah ada talak 3 dari si BAIM kepada si Paula, ya udah otomatis bercerai kalau hukum Islam. Tinggal masalah harta gono gini bagaimana, masalah anak siapa yang berhak mengayomi, ikut siapa, terus kemudian bagaimana selain anak, selain harta gono gini, ada nggak memberikan nafkah terhadap anak. Kalau istri kan udah cerai, udah nggak usah kasih nafkah lah, kan begitu kan. Tapi kalau anak kan nafkah dia harus tanggung suami dong, si bapaknya gitu. Seperti itu, tiga poin itu yang penting dalam suatu gugatan perceraian. Kalau sudah ada gugatan perceraian, biasanya sulit untuk bersatu kembali. Karena rasa cinta udah nggak ada, rasa tanggung jawab udah nggak ada, bawaannya mau melepaskan diri dari ikatan keluarga, itu aja. Gitu. Jadi si Paula juga udah pasti cerai ya, tapi kan ada 3 ini yang harus dikejar. Siapa yang berhak terhadap anak, harta gono gini, sama yang terakhir tadi. Apa yang terakhir tadi? Yaitu pemberian nafkah anak. Kalau bicara komisi yudisial, tentu yang diproses itu mengenai perilakunya. Apakah sudah SOP sesuai prosedur apa tidak? Apakah sudah sesuai dengan praktek apa tidak? Praktek kehakiman? Apakah sudah sesuai dengan kode etik apa tidak? Apakah sudah sesuai dengan sopan santun berpraktik apa tidak, begitu. Jadi itu yang lebih dikejar. Hukumannya sifatnya administrasi, bisa kemudian teguran, bisa kemudian apalagi kemudian nggak boleh menjadi bersidang, nggak boleh memimpin sidang, kan begitu. Sifatnya administratif, sanksi-sanksi administratif sama sanksi-sanksi fungsional, begitu. Beda kalau hukum pidana, sanksinya hukuman penjara, percobaan, denda. Tapi kalau yang seperti ini, laporan ke KAI atau laporan ke badan pengawas, sanksinya sanksi administratif dan fungsional. Secara fungsi nggak boleh dia menjabat. Ya, secara administratif juga dia nggak boleh memimpin sidang, begitu. Jadi itu hukuman-hukuman yang sifatnya kalau kita laporannya seperti itu, laporan perilaku kan itu kan. Tapi kalau laporannya pidana, pelanggaran hukum pidana, nah itu baru sanksinya sanksi pidana penjara, gitu. Hak Paula untuk tidak menjelaskan. Hak Paula untuk menjelaskan, hak Paula juga punya hak untuk tidak menjelaskan. Karena itu wilayah privat. Paling privat itu penyakit. Jadi kalau kita punya penyakit jantung, kita boleh menjelaskan kepada orang, tapi kalau kita nggak mau jelaskan juga nggak apa-apa. Hak kita. Sama kayak kita punya penyakit HIV, tapi kita tidak mau menjelaskan kepada orang lain, ya nggak apa-apa. Hak kita. Atau kita menjelaskan untuk kebaikan bersama, nggak apa-apa juga, gitu. Jadi standar-standar moral terhadap penyakit ini memang ada di Undang-Undang Kesehatan. Apakah sekarang semua orang yang kena penyakit HIV harus menceritakan penyakitnya supaya semua orang tahu? Kan nggak begitu. Justru kita harus menjaga supaya orang-orang yang kena penyakit HIV ini pertama mendapatkan percaya diri untuk kesembuhan, yang kedua terkontrol, begitu, tanpa harus publikasi. Karena sekali dipublikasikan kan dampaknya kepikiran, keperasaan, kerasa bersalah, atau kerasa tercampakkan masyarakat, itu malah cepat mati. Begitu, makanya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan juga menjaga itu. Nggak bisa juga kemudian setiap penyakit itu mentang-mentang dia penyakit menular, kita sampaikan, oh kami kena penyakit menular, begitu. Jadi kami nggak boleh, kami harus ceritakan penyakitnya supaya orang lain nggak tertular, nggak begitu. Karena penyakit HIV itu kan terkait dengan persoalan
penyatuan lendir, kemudian persetubuhan, kemudian macam-macam gitu. Yang memang ada kontak fisiknya gitu. Jadi kan kalau udah yang benar itu kalau orang kena HIV diajarkan, ditatar, diberikan edukasi bagaimana hidup dengan HIV. Itu yang udah benar begitu. Jadi bukan kemudian harus ceritakan nih saya HIV, si ini HIV, ya nggak begitu. Karena itu sendiri akan berdampak secara psikologis terhadap si penderita. Gitu. Makanya untuk seorang Paula, apakah dia terkena HIV ataukah tidak, itu hak Paula untuk menjawab. Tapi bagi kita punya posisi ketika Paula tidak menjawab atau kemudian dokter tidak memberikan suatu posisi, karena memang nggak boleh juga, makanya kita harus beranggapan, ya Paula baik-baik saja, sehat-sehat saja, nggak ada penyakit. Ya. Ini terkait dengan jiwa masing-masing pribadi ya, pikiran-pikiran masing pribadi, baik Paula maupun Baim. Sebenarnya kalau kita lihat, siapa yang lebih dewasa secara kedewasaan berpikiran atau bersikap tindak? Kalau saya menilai yang lebih dewasa ini adalah si Paula. Walaupun dia kemudian dianggap gagal sebagai istri, atau dianggap salah sebagai istri, atau dia dianggap berperilaku kurang baik sebagai istri, tapi dia masih bisa menyimpan adab, bisa menggunakan adabnya untuk menjaga nama baik. Dia kan menjaga nama baik anak-anaknya, menjaga nama baik dia sendiri juga, menjaga nama baik juga si Baim. Walaupun nanti bercerai, dia akan menjaga itu. Kenapa? Saya punya pikiran, si Paula ini, dia jaga ini kenapa? Karena untuk masa depan anak-anaknya. Jadi udah nama bapaknya anak-anak dijagalah, jangan sampai dibikin cerita-cerita negatif. Supaya apa? Supaya anak-anaknya juga punya bapak yang baik-baik saja walaupun bercerai. Makanya saya beranggapan secara kedewasaan pikiran, kedewasaan sebagai manusia, Paula lebih dewasa jauh daripada Baim. Kalau Baim ini dia asal cerita aja keburukan-keburukan istrinya, itu nggak bagus. Kenapa? Karena sebenarnya dia lupa bahwa istrinya yang dia ceraikan ini adalah ibu dari anak-anaknya sendiri, anak kandung gitu. Jadi dia melupakan faktor anak di situ. Itu ketidakbijaksanaan seorang Baim, sehingga kemudian dia secara mental tingkat kedewasaannya berada dibanding sama Paula ya, berada di bawah Paula. Karena dia tidak menjaga nasib anak ke depannya. Gitu. Dia kan hanya memikirkan, tampaknya memikirkan dirinya sendiri aja. Ya udah, yang penting cerai. Ini kenapa saya cerai? Karena saya baik-baik saja, istri saya yang kurang ajar. Begitu kan maksudnya. Tapi tanpa dia memikirkan anak, masa depan anak. Anak ini kan punya nanti rekam jejak. B, C, D, zaman dulu tuh kenapa Bapak Ibu ceritain begini-begini. Begitu. Anak kalau salah dalam penceritaan dari orang dewasa, anak bisa berperilaku yang aneh-aneh ke depannya. Bisa kemudian timbul dendam, timbul sakit hati, timbul rasa tidak percaya diri juga. Kemudian ya anak ini menjadi nggak maksimal pertumbuhannya, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan psikis kejiwaan anak.